bagaimana dengan kesiapan produk lokal kita? Kesiapan produk lokal semua harus diedukasi kembali, khususnya para petani kelapa. Diedukasi untuk bisa membagi antara produksi kelapa dalam bentuk gelondong, produksi kelapa dalam bentuk kopra, dan produksi kelapa dalam bentuk minyak kelapa. Itu bagian yang harus diedukasi berulang-ulang agar mereka punya pemahaman yang cukup, agar ada bargaining position antara margin kelapa gelondong, margin kelapa kopra, dan margin minyak kelapa. Total yang diproduksi pada hari ini di launching berapa banyak? Hari ini tidak, tapi total produksi dari 17 Agustus hingga sekarang itu ada 18 ton lebih. Itu akan dijualkan kemana? Kalau untuk segmen pasar yang kita akan sentuh, pertama sekali adalah anggota Kopi Pintu Air. Kenapa? Karena sektor real ini sekali lagi didukung oleh sejumlah anggota Kopi Pintu Air. Segera setelahnya, kebutuhan itu akan menjadi target pada poin-poin berikut pada kebanyakan umum. Bahan bakunya diambil dari berapa ini kelapa, jumlah kelapa bagaimana? Berapa? Produksi 18 ton itu dari berapa gelondongan kelapa, jumlah kelapanya? Kalau produksi dari 18 ton dihasilkan dari berapa banyak bahan baku, kita bisa buat estimasi perhitungan dengan satu ulu atau satu subur itu menghasilkan sekitar 4,9 kilo. Jadi bahwa bisa berbanding hitung dari seperti itu. Ada lagi? Untuk pengembangan produser di beberapa wilayah kabupaten terutama di Kabupaten Ende. Oke, baik. Ini pertanyaan menarik. Untuk pengembangan strategi ke depan di beberapa wilayah selain Kabupaten Sika, pertama kita harus lakukan advokasi ke semua pemangku kepentingan, khususnya rekan-rekan pemerintah. Dalam hal ini harus ada goodwill yang cukup bagaimana melakukan sebuah strategi pengembangan replanting dan bagaimana mengembangkan sebuah instrumen hukum untuk bisa menjaga pengontrolan dan sistem pengawasan komoditi khususnya kelapa di wilayah kabupaten masing-masing. Yang kedua, jika kita hitung baik, maka ada pengembangan lagi dari pembentukan Perdes atau Perda di level-level tertentu agar bahan baku tidak segampang dan secepat itu keluar dari wilayah kita. Sejauh ini petani yang sudah diedukasi sampai sekarang seperti tadi penjelasan tadi pada saat saya berikan materi, ada 3 klasifikasi utama yang menjadi acuan kita bersama, yaitu pertama kategori user, kategori akses, dan kategori benefit. Untuk kategori user itu cukup beragam dari masing-masing kabupaten. Sementara kalau kategori akses dan kategori benefit itu juga sama, tergantung pada jenis edukasi yang diterima, pemahaman yang diterima, dan langkah aksi yang dilakukan. Untuk itu, jika kita lihat dari benefit, kami lebih fokus kepada anggota Kopi Pintu Air. Kurang lebih ada sekitar 219 household atau kepala keluarga yang sudah dapat manfaat dari Kopi Pintu Air. Rencananya pengembangan ini harus berjalan beriring dengan semua stakeholder, khususnya pemerintah, NGO, pelaku usaha, dan yang lain, agar bahan baku ini bisa dikawal baik, menjadi bahan baku untuk pengembangan kelapa secara terpadu di Kopi Pintu Air. Pak Berno, kan tadi kan disampaikan bahwa 1 liter itu akan dijual dengan nilai 35.000. Dan kita ketahui bahwa minyak bimoli atau yang lain itu berkisar ke 1 liter kan hanya 12.000, bahkan ada yang 12.000. Bagaimana Pintu Air menanggapi hal itu? Baik, ini sebenarnya sebuah komparasi yang tidak berimbang. Saya harus katakan begitu karena sekali lagi sama-sama satu jenis tapi beda spesies. Artinya bahwa dari coconut palm oil, tapi ini kita punya coconut oil. Jadi sehingga berbeda, dan itu saya tidak bisa buat pembanding lebih jauh karena proses pengolahannya berbeda. Untuk sawit berbeda dengan kelapa. Ada lagi? Jadi Bapak yakin bahwa itu terjual? Saya tidak mengatakan saya yakin, mari kita kerja sama-sama. Respon pasar sejauh ini seperti apa? Respon pasar sejauh ini untuk di anggota Kopi Pintu Air luar biasa. Kalau 18 ton perkiraan habisnya berapa? Kalau perkiraan ini sangat bergantung manajemen yang akan kami bangun di Kopi Pintu Air, karena hampir pasti reseller yang akan menjadi pelaku daripada pasar ini adalah kantor-kantor cabang Pintu Air yang menyebar di seluruh wilayah, khususnya wilayah Flores. Kalau masyarakat ingin beli langsung ke... Kalau masyarakat ingin beli langsung bisa ke kantor cabang terdekat, kantor cabang Pintu Air yang terdekat. Kenapa yang awalnya untuk anggota? Karena tadi saya jelaskan tadi bahwa support di sektor real ini tidak dari pihak manapun, tapi support dari sektor real ini dari anggota-anggota Pintu Air. Setiap anggota support 100.000 untuk usaha ini. Jadi sekali lagi, Kopi Pintu Air tidak sekedar untuk pengurus saja seperti yang kebanyakan kita berpendapat, tapi Kopi Pintu Air berupaya untuk kesejahteraan anggota. Next, masih ada lagi? Terima kasih.